Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang seni lukis sebagai media kritik sosial. Seni lukis sebagai media kritik sosial memiliki peran penting dalam menyuarakan kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Seniman menggunakan karya mereka sebagai media atau bentuk ekspresi dan refleksi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Melalui simbol warna dan komposisi visual, mereka dapat mengkomunikasikan pesan dengan cara yang emosional dan mendalam. Salah satu aspek utama seni lukis sebagai kritik sosial adalah keberanian dalam menyoroti ketidakadilan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Lukisan dapat menjadi alat perlawanan non-verbal yang memicu diskusi publik dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. Jadi ada beberapa cara ya seniman menggunakan lukisan untuk menyampaikan kritik. Yang pertama, simbol dan alegori. Seniman sering menggunakan simbol untuk menyampaikan pesan tersirat. Misalkan rantai bisa melambangkan penindasan, atau mata yang besar bisa menggambarkan pengawasan pemerintah terhadap rakyat. Lalu yang kedua, menggambar karikatur. Beberapa seniman menggunakan gaya karikatur untuk mengekspresikan kejanggalan dalam sistem pemerintahan atau ketidakadilan sosial dengan cara yang sarkastik dan satir. Lalu yang ketiga, menggambarkan pemikiran realisme atau representasi rakyat dalam penderitaan, yaitu menggambarkan masyarakat yang tertindas atau menderita akibat kebijakan tertentu bisa menjadi cara efektif untuk menarik empati dan perhatian publik. Lalu yang keempat, mengubah simbol pemerintah. Menggunakan lambang negara atau figur politikus dengan modifikasi visual untuk mengkritik kebijakan atau tindakan pemerintah. Ada beberapa contoh karya seni yang lagi hangat ya menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Yang pertama, lukisan berjudul Tikus dalam Garuda, karya Rokyat, seorang seniman asal Kalimantan Selatan, menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Karya tersebut dipamerkan dalam pameran tunggal bertajuk Maestro, yang bertempat di Badri Galeri, Banjarmasin, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 18 Maret 2025. Namun, akibat viralnya lukisan tersebut dan demi alasan keamanan, pihak galeri memutuskan untuk menurunkannya dari ruang pameran. Lalu pembatalan mendadak karya Yos Suprapto juga menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pembatalan itu dinilai sebagai pemberedelan atas kritik para seniman terhadap pemerintah yang terdapat pada sejumlah karya lukisan Yos Suprapto. Kekisruhan ini terkait dengan 5 dari 30 karya lukisan yang menimbulkan perbedaan pandangan antara kurator dengan Yos. Permintaan untuk menurunkan 5 lukisan tersebut kemudian berbuah penarikan mundur Yos dari pameran. Lalu juga ada karya saya yang berjudul Di Manakah Negeri Ini. Sebenarnya ini mengkritisi tentang persoalan negeri ini yang tidak sedang baik-baik saja dari seluruh elemen-elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada juga dari seniman-seniman luar negeri seperti Banksy. Seniman jalanan Banksy kerap menggunakan mural dan lukisan sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme, ketidakadilan sosial, dan pengawasan pemerintah. Lalu juga karya-karya lainnya yang sangat hangat diperbincangkan di ruang publik. Jadi kesimpulannya adalah seni lukis tidak sekedar media ekspresi, tetapi juga alat perlawanan yang dapat menggugah kesadaran politik dan menantang kebijakan pemerintah yang
dianggap merugikan masyarakat melalui simbol, satir, dan representasi realitas yang tajam. Para seniman mampu membangun opini publik dan bahkan mempengaruhi perubahan sosial. Oleh karena itu, seni lukis tetap relevan sebagai bentuk kritik sosial yang kuat dan berpengaruh.